Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA ya, atau via WA. Oke, kalau kita lihat ini soalnya masih tentang fungsi komposisi. Nah, sebenarnya kita sudah membahas ya beberapa contoh-contoh soal yang berhubungan dengan fungsi komposisi dan penjelasan juga mengenai fungsi komposisi itu sendiri. Kalian bisa cek ya di deskripsi di bawah. Sudah saya letakkan linknya, kalian tinggal buka. Oke, soalnya adalah F bundaran Gx sama dengan E kuadrat dikurang 8X yang ditambahkan dengan 10. Kemudian Fx-nya diketahui, yaitu nilainya adalah E kuadrat ditambah 4X yang dikurangkan dengan 2. Nah, yang ditanyakan di sini adalah Gx-nya atau fungsi Gx-nya nilainya sama dengan berapa gitu ya. Nah, jika pada video sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas juga bentuk soal seperti ini, tetapi yang diketahui itu Gx-nya, yang kita cari adalah Fx-nya. Nah, ini kebalikannya ya, Fx-nya yang ditanya, sekarang Gx-nya Fx-nya yang diketahui, maksudnya sekarang Gx-nya yang ditanya. Nah, caranya gampang, kita tinggal menuliskan dulu nih fungsi komposisi yang sudah diketahui tadi. F bundaran Gx sama dengan E kuadrat dikurang 8X yang ditambahkan dengan 10. Kita uraikan dulu rumus untuk F bundaran Gx. Nah, kita udah tahu ya rumusnya adalah F Gx akan sama dengan E kuadrat dikurang 8X yang ditambahkan dengan 10. Nah, sekarang kita perhatikan di sini F Gx ya. Sedangkan yang kita punya di sini adalah Fx. Jadi kita boleh keluarkan dulu Fx-nya tadi adalah E kuadrat ditambah 4X yang dikurangkan dengan 2. Kita ingin tentukan nilai untuk Fgx maksudnya Fgx ini berapa? Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Kalau Fx-nya adalah E kuadrat ditambah 4X dikurang 2, maka Fgx-nya berapa? Kita tinggal ganti. Kalau di sini X, di sini X, di sini X gitu ya. Kalau di sini Gx, maka X-nya ini kita ganti dengan Gx-nya. Maka dia akan menjadi Gx kuadrat, karena di sini X kuadrat, ditambahkan dengan 4Gx, karena di sini 4X, ya kan? Kemudian kita kurangkan dengan 2. Sehingga kita dapatkan untuk fungsi F terhadap Gx atau Fgx-nya akan sama dengan Gx kuadrat ditambah 4Gx yang dikurangkan dengan 2. Yang nilainya sama dengan E kuadrat dikurang 8X yang ditambahkan dengan 10. Nah, paham ya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini Gx-nya dalam bentuk kuadrat. Nah, ini ketemu lagi Gx-nya, ya kan? Sedangkan yang kita mau cari sini kan nilai Gx saja. Jadi caranya gimana? Coba kalian perhatikan untuk Gx kuadrat yang ditambahkan dengan 4Gx. Jadi kita harus merubah bentuknya atau merubah bentuk ini ya untuk mempermudah operasi kita dalam menemukan nilai Gx-nya. Caranya bagaimana? Nah, jadi ingat, boleh merubah bentuk. Nah, jadi konsepnya boleh merubah bentuk ya, asalkan tidak merubah nilainya ya. Boleh merubah bentuk asalkan tidak merubah nilainya. Jadi, Gx kuadrat yang ditambahkan dengan 4Gx ini, kita rubah nih bentuknya menjadi Gx tambah 2 yang dikuadratkan, yang dikurangkan dengan 4. Nah, tentu pertanyaannya, kenapa bisa nilainya itu sama dengan ini gitu ya, sama dengan Gx tambah 2 yang dikuadratkan, dikurangkan dengan 4. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Coba kita cari dulu nilai Gx yang ditambahkan dengan 2 yang dikuadratkan. Coba ya. Gx tambah 2 yang dikuadratkan itu nilainya akan sama dengan berapa? Ingat bagaimana cara mengkuadratkan, misalkan ini A, 2 ini B ya. Jadi sama saja dengan kita mengkuadratkan bentuk A tambah B yang dikuadratkan. Ya, caranya adalah kita gunakan cara cepat ya atau berdasarkan aturan segitiga Pascal saja lebih gampang. Dibandingkan kita harus mengalihkannya satu-satu, akan butuhkan waktu yang lama juga. Tetapi kalian juga boleh ya menggunakan cara itu, dia hasilnya akan sama juga. Nah, di sini saya akan gunakan cara cepat saja. Gx jadi Gx tambah 2 ketika kita kuadratkan, caranya adalah Gx ini kita kuadratkan dulu, Gx kuadrat hasilnya adalah ya Gx kuadrat. Kemudian semuanya kita kalikan.
Gx kali 2, karena dia pangkat 2 ya kali 2, kalau pangkat 3 kali 3 gitu ya. Gx kali 2 hasilnya adalah 2Gx. 2Gx kali 2 hasilnya adalah 4Gx. Nah, seperti itu, hasilnya adalah 4Gx. Jadi, kalau Gx tambah 2 kuadrat, oke, ini belum selesai ya. Oke, saya ulangi tadi, Gx kuadrat. Gx ini kita kuadratkan dulu, kemudian kita kalikan semuanya. Gx kali 2, 2Gx kali 2 pangkatnya di sini, 4Gx. Kemudian terakhir 2-nya kita kuadratkan. Kita dapatkan 2 kuadrat adalah 4. Nah, nilai untuk Gx ditambah 2 yang dikuadratkan, itu nilainya adalah Gx kuadrat ditambahkan dengan 4Gx yang ditambahkan dengan 4. Nah, jadi kalau Gx tambah 2 yang dikuadratkan saja, itu nilainya adalah Gx kuadrat tambah 4Gx tambah 4. Sedangkan bentuk yang ingin kita rubah ini kan bentuknya adalah Gx kuadrat tambah 4Gx, sehingga nilainya kan belum sama gitu ya, karena ini ada 4-nya di belakang, ini kan belum ada. Jadi gimana? Jadi kalau kita lihat bentuk ini 4 yang di belakang ini kan tidak ada, jadi kita harus hilangkan nih 4-nya. Bagaimana cara menghilangkan 4? Ya gampang, kita tinggal kurangkan dengan 4. Ya. Jadi Gx ditambah 2 kuadrat saja, hasilnya kan adalah Gx kuadrat tambah 4x tambah 4. Kalau kita kurangkan dengan 4, maka di depan juga kita kurang 4 ya. Jadi kalau kita selesaikan, hasilnya adalah Gx kuadrat ditambah 4Gx. Karena 4 kalau dikurang 4 kan hasilnya 0 atau habis. Nah, makanya sehingga bentuk yang kita dapatkan ini kan sudah sama. Nah, Gx kuadrat ditambah 4Gx, nah bentuknya sudah sama kan? Makanya Gx kuadrat ditambahkan 4Gx itu nilainya akan sama dengan Gx yang ditambahkan dengan 2 yang dikuadratkan yang dikurangkan dengan 4. Nah, gitu ya. Makanya di sini kita tuliskan dikurangkan dengan 4. Nah, dari mana nih kita tahu dia Gx tambah 2 gitu ya. Nah, gampang. Jadi kalau di sini dia Gx kuadrat, ini kan ada 4. Nah, kalian tinggal tarik saja akar 4-nya. Akar 4 itu kan 2 gitu ya. Kalau dia 9 misalkan di sini, berarti di sini jadinya apa? Gx tambah 3 yang dikuadratkan. Nanti tinggal dikurang berapa, kalian uraikan dulu. Biar tahu kita ini di belakangnya harus dikurang berapa ya. Nah, kemudian dikurang 4, kemudian ini kita kurangkan dengan 2. Sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambahkan dengan 10. Nah, kita tinggal selesaikan saja. Kita dapatkan Gx tambah 2 kuadrat, nah, min 4 dikurang 2, itu hasilnya adalah min 6, ya kan? Min 6 ya. Kemudian sama juga dengan di sini X kuadrat dikurang 8X yang ditambahkan dengan 10. Nah, kayak kita kembali ke sini tadi ya, supaya kalian tidak bingung. Jadi Gx kuadrat ditambah 4Gx. Nah, kenapa bisa 2? Lihat aja koefisien untuk Gx-nya ini kan 4. 4 itu kan adalah 2 kali 2 atau 2 kuadrat gitu ya. Kalau di sini 9 berarti di sini harusnya 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kita selesaikan. Nah, kita tinggalkan dulu Gx tambah 2 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 8X tambah 10. Nah, min 6 ini kita pindah ruaskan. Jadi dia dapat positif 6. Kemudian Gx tambah 2 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 8. 10 tambah 6 itu adalah 16. Nah, sekarang kita sudah dapatkan di bentuk kuadrat. Gx tambah 2 yang dikuadratkan sama dengan X kuadrat dikurang 8X yang ditambahkan dengan 16. Ini kan ada kuadratnya, jadi kita harus hilangkan nih kuadratnya. Cara menghilangkan kuadratnya, kita harus akarkan. Nah, ingat ya, cara menghilangkan kuadrat diakarkan. Mengakarkannya harus ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, kiri kita akarkan, kanan juga diakarkan. Nah, ketika diakarkan, maka kuadratnya akan hilang. Maka dia akan menjadi, oke, kita tulis dulu ya, Gx ini masih ada akarnya, sama dengan, nah coba perhatikan, bentuk ini, X kuadrat dikurang 8X yang ditambahkan dengan 16, itu masih bisa kita faktorkan. Nah, jadi kalau kita faktorkan, itu hasilnya adalah X kurang 4, X dikurang 4. Kenapa? Nah, ingat lagi ya konsep untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah positif 16. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah min 8. Nah, kebetulan angkanya kembar ya. Atau nilai X ini dapat nanti kembar ya. Oke, min 4, kita kali min 4, hasilnya adalah positif 16. Min 4, kita tambah min 4, hasilnya adalah min 8. Nah, makanya faktor dari X kuadrat kurang 8X tambah 16 adalah X kurang 4 kali X kurang 4. Nah, jadi kalian harus bisa juga yang memfaktorkan, maksudnya ya memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ya. Oke, nah ini sudah adalah bentuk akar yang dikuadratkan, ini juga sama. Nah, jadi kita tulis dulu ya.
akan sama dengan, nah, X kurang 4 dikali X kurang 4, itu kan sama juga dengan X kurang 4 yang dikuadratkan. Sama ya? Nah, sama. Jadi ini udah ada kuadratnya di dalam. Ini juga udah dikuadratkan. Ketika diakarkan, ya udah, kuadratnya akan hilang. Maka dia akan menjadi GX tambah 2 sama dengan GX yang dikurangkan dengan 4. Nah, gitu ya. Jadi GX saja sama juga dengan X kurang 4 positif 2, kita pindah ruas jadi negatif 2. Maka GX sama dengan X yang dikurangkan dengan min 6. Karena min 4, kalau kita kurangkan dengan min 2, hasilnya adalah min 6. Jadi kita dapatkan GX sama dengan X yang dikurangkan dengan 6. Nah, ini GX yang kita dapatkan ini, kita kalau seandainya mungkin kita kurang yakin gitu ya, kita masih bisa membuktikan kebenaran dari nilai GX yang kita dapatkan. Caranya adalah, nah sini kan Fx-nya sudah diketahui, GX-nya sudah diketahui, kita coba cari F bundaran GX-nya. Ya, kita cari F bundaran GX-nya, hasilnya nanti harus dapat X kuadrat dikurang 8X tambah 10. Nah, insya Allah dia akan terbukti ya. Oke, sahabat Excellent, nah begitulah caranya menentukan nilai dari fungsi GX ya, jika komposisi atau F bundaran GX dan Fx-nya itu diketahui. Oke, Sobat Excellent, semoga paham, semoga membantu, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.